Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rani. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Rani akan menjelaskan mengenai penyajian data dan analisis data. Di mana pada materi ini berkaitan dengan penyajian data dan analisis data merupakan materi yang perlu teman-teman pahami, khususnya bagi teman-teman yang akan membuat bab 4 penelitian. Karena ini sebagai dasar dalam teman-teman membuat bab 4, di mana di dalamnya ini antara lain terdiri atas penyajian data dan analisis data. Nah, jadi ketika teman-teman sudah melakukan penelitian, kemudian teman-teman juga sudah memperoleh data dari apa yang hendak teman-teman ukur, maka langkah selanjutnya dari data yang sudah teman peroleh, maka perlu dilakukan pengumpulan data, kemudian mengolah data, menyajikan data, kemudian menganalisis data. Nah, kemudian hasil analisis data berdasarkan atas sampel data yang sudah kita ambil, maka kita generalisasikan, gitu ya. Apakah pengukuran terhadap sampel tersebut itu bisa menginterpretasi ya terkait populasi yang sesuai. Kemudian dari hasil sampel ini maka digunakan juga untuk melakukan uji hipotesis dan untuk melakukan estimasi, di mana untuk uji hipotesis terdiri dari uji parametrik dan uji non parametrik. Nah, berkaitan dengan tahap selanjutnya, yaitu setelah data, ada pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisis data, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam sumber data, jadi yang dimaksud dengan sumber data adalah penelitian, adalah subjek dari mana data dapat diperoleh apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara. Dalam pengumpulan datanya, maka sumber data yang dimaksud adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Nah, kemudian apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses tertentu. Contohnya penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Jadi yang dimaksud dengan sumber data dari uraian di atas adalah subjek penelitian di mana data menempel, dan sumber data di sini dapat berupa benda, gerak manusia, tempat, dan sebagainya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa pembagian data itu ada beberapa pembagian, yaitu yang pertama berdasarkan sumber, itu kita mengenal ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengambil data primer antara lain menggunakan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Ya, dalam hal ini merupakan peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat berupa atau diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya data berdasarkan bentuk dan sifatnya ada beberapa, di mana berdasarkan bentuk dan sifatnya data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu data diskrit dan data kontinum. Sedangkan menurut sifatnya data kuantitatif terdiri atas nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini bisa dilihat skemanya berkaitan dengan pembagian data berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data meliputi kegiatan mengedit data, transformasi data atau coding, serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap
lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengeditan data. Jadi pengeditan ini adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk itu tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Sebagai contoh, kegiatan dalam pengeditan data adalah pemeriksaan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Aspek-aspek yang perlu diperiksa antara lain kelengkapan responden dalam mengisi setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Jika pengisian belum lengkap, peneliti dapat meminta responden untuk mengisinya kembali. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka sebaiknya kuesioner tersebut tidak digunakan untuk kepentingan analisis data. Aspek lain yang harus diperiksa adalah konsistensi responden dalam hal pengisian kuesioner. Misalnya ketika ditanyakan tentang status perkawinan responden, memberikan jawaban belum kawin. Akan tetapi ketika ditanya, jumlah anak responden menjawab 2 orang. Nah, dari kedua jawaban tersebut terlihat inkonsistensi dalam memberikan jawaban. Artinya, terdapat salah satu jawaban yang salah. Hal-hal seperti inilah yang perlu dicermati dalam proses pengeditan data. Yang kedua adalah coding dan transformasi data. Coding atau pengkodean data adalah pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif apabila berbentuk skor. Kuantitatif atau transformasi data menjadi data kuantitatif dapat dilakukan dengan memberikan skor terhadap setiap jenis data dengan mengikuti kaidah-kaidah dalam skala pengukuran. Yang ketiga adalah tabulasi data. Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data. Sebagai contoh misalnya, seorang peneliti melakukan pengukuran terhadap 4 variabel, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi profesional, serta kinerja guru. Maka contoh tabel data penelitian yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Nah, jadi harus dibuatkan tabel yang terdiri atas beberapa kolom, di mana kolom pertama menunjukkan nomor responden, kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi profesional, dan kinerja guru. Ya, di mana pada kolom jenis kelamin itu diisi 1. Jika responden itu menyebut jenis kelamin 1, maka dia merupakan jenis laki-laki. Untuk 2 berarti menunjukkan perempuan. Nah, pada tingkat pendidikan 1 itu menunjukkan tingkat diploma, 2 itu menunjukkan tingkat sarjana, sedangkan 3 menunjukkan tingkat magister. Ya. Nah, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data itu dapat dilakukan dengan beberapa bentuk. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel, di mana tabel itu adalah model penyajian yang disusun di dalam baris dan kolom. Tabel data berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu. Suatu tabel minimal memuat judul tabel, judul kolom, judul baris,
nilai pada setiap baris dan kolom, serta sumber yang menunjukkan dari mana data tersebut diperoleh. Contoh tabel yang menyajikan data hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel di bawah yang meliputi judul tabel yaitu data hasil penelitian, baris nomor responden. Tabel tersebut memperlihatkan 20 responden yang menjadi sampel penelitian. Kolom jenis kelamin yaitu di mana pada tabel tersebut terlihat adanya pengelompokan responden dari 2 jenis kelamin, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Data jenis kelamin termasuk data nominal. Yang selanjutnya, kolom tingkat pendidikan. Tabel tersebut memperlihatkan variasi tingkat pendidikan yaitu 1 untuk diploma, 2 sarjana dan 3 magister, di mana data tingkat pendidikan termasuk data ordinal. Kolom pengalaman kerja, tabel tersebut memperlihatkan pengalaman kerja responden yang dinyatakan dalam tahun. Data pengalaman tersebut termasuk dalam data rasio. Kolom hasil pengukuran variabel kompetensi profesional itu adalah data kompetensi profesional dalam contoh di atas diperoleh melalui tes kompetensi. Jadi ada soal gitu nilainya berapa. Tabel tersebut termasuk jenis data interval. Kemudian kolom hasil pengukuran variabel kinerja guru di mana data kinerja guru dalam contoh di atas diperoleh melalui kuesioner evaluasi diri di mana data tersebut termasuk jenis data interval. Keterangan untuk pengkategorian jenis kelamin dan tingkat pendidikan di mana keterangan yang ditulis di bawah tabel tersebut menunjukkan kode-kode yang digunakan untuk variabel jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Contoh tabel 9 atau tadi contoh tabel yang sudah dibukakan sebelumnya merangkum seluruh data dalam satu kegiatan penelitian. Berdasarkan pengaturan baris dan kolom, suatu tabel dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, misalnya tabel klasifikasi 1 arah, tabel klasifikasi 2 arah, atau silang, serta tabel distribusi frekuensi. Berikut disajikan contoh bentuk tabel yang digunakan dalam penyajian data penelitian kuantitatif. Ada yang pertama adalah tabel klasifikasi 1 arah. Maka tabel ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu kriteria tertentu. Misalnya dengan menggunakan data pada tabel 9 dibuat tabel komposisi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin. Nah, di situ bisa dilihat ya tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang dan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang. Yang kedua adalah contoh berikutnya tabel silang. Tabel silang biasanya digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan 2 atau lebih kriteria. Misalnya dengan menggunakan data pada tabel 9 dapat dibuat tabel silang 2 arah yang menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya. Nah, bisa dilihat pada tabel 11, maka berdasarkan tabel tersebut dijelaskan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki dan berpendidikan diploma itu ada sebanyak 7 orang. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki dan berpendidikan sarjana sebanyak 11 orang dan jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki dan berpendidikan magister ada 6 orang dan seterusnya. Yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun apabila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak sehingga kalau disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif. Selain itu, tabel ini dapat pula digunakan untuk pengujian normalitas data. Tabel distribusi frekuensi disusun melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar.
menghitung rentang skor di mana diperoleh dari skor tertinggi dikurangi skor terendah, menetapkan jumlah kelas dengan menggunakan aturan Strages jumlah kelas di mana 1 ditambah 3,3 log n di mana n adalah banyaknya data. Yang selanjutnya menetapkan panjang kelas interval, di mana interval kelas itu sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Yang selanjutnya menentukan batas bawah kelas interval pertama, diambil dari data terkecil, menetapkan panjang batas setiap kelas, kemudian menghitung frekuensi relatif, yaitu jumlah anggota dari masing-masing kelompok kelas interval, menghitung prosentase frekuensi relatif, yaitu prosentase frekuensi untuk masing-masing kelas interval, dan menghitung frekuensi kumulatif dan prosentasenya untuk masing-masing batas bawah kelas interval. Berdasarkan tabel data 9 dapat dibuat tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan penyebaran data skor kompetensi profesional guru sebagai berikut. Yang pertama skor tertingginya 10. Kebalik ya ini ya, skor terendahnya 10, skor tertingginya 50. Rentangnya berarti 50 dikurangi 10 40, maka jumlah kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 6. Panjang kelas intervalnya 40 dibagi 6 ada 6,67 sehingga dibulatkan menjadi 7. Maka tabel frekuensinya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel frekuensinya. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang memperoleh skor kompetensi profesional antara 10 sampai 16 sebanyak 2 orang atau sekitar 5%. Responden yang memperoleh skor kompetensi profesional antara 17 sampai 23 sebanyak 5 orang atau sekitar 12,5% dan seterusnya. Dalam tabel tersebut dapat pula dilihat responden yang mendapat skor di bawah 17 yaitu 2 orang atau sekitar 5% di bawah 24 yaitu 7 orang atau sekitar 17,5% dan seterusnya. Yang kedua tadi selain penyajian menggunakan tabel adalah penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Yang pertama, diagram itu bisa dalam bentuk diagram lingkaran atau pie chart, di mana diagram lingkaran atau pie chart di sini biasanya digunakan untuk melihat komposisi data dalam berbagai kelompok. Dengan menggunakan data tabel 9 dapat dibuat diagram lingkaran sebagai berikut berdasarkan atas komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang kedua adalah jenis diagram batang, yaitu di mana diagram batang biasanya digunakan untuk melihat perbandingan data berdasarkan panjang batang dalam suatu diagram. Dengan menggunakan tabel 9, dibuat diagram batang yang memperlihatkan perbandingan jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah diagram garis. Jadi untuk diagram garis ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan suatu kondisi. Perkembangan tersebut bisa naik dan bisa juga turun. Hal ini akan nampak secara visual dalam bentuk garis. Sebagai contoh, disajikan tabel grafik garis yang memperlihatkan perkembangan jumlah siswa baru satu sekolah dari kurun waktu selama 7 tahun. Nah, kemudian selanjutnya adalah grafik histogram frekuensi. Histogram adalah penyajian tabel distribusi frekuensi yang diubah dalam bentuk diagram batang. Untuk membuatnya digunakan sumbu mendatar sebagai batas kelas dan sumbu vertikal sebagai frekuensi. Dengan menggunakan data pada tabel 9, maka disajikan tabel distribusi frekuensi, grafik histogram frekuensi, skor kompetensi profesional guru sebagai berikut ini bisa dilihat. Selanjutnya adalah setelah melakukan pengolahan data, yaitu deskripsi dan ukuran data.
Penelitian kuantitatif biasanya berkenaan dengan sekelompok data. Deskripsi data yang memperlihatkan karakteristik atau ukuran sekelompok data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Tujuannya adalah memperoleh gambaran umum mengenai data atau skor variabel yang diukur. Teknik analisis yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data antara lain ukuran pemusatan data seperti rata-rata, median, dan modus, serta ukuran penyebaran data antara lain rentang, simpangan baku, dan varians. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data memperlihatkan suatu ukuran kecenderungan skor dalam suatu kelompok data. Terdapat 3 jenis ukuran data kecenderungan pemusatan data yang sering digunakan dalam mendeskripsikan data kuantitatif, yaitu rata-rata, median, dan modus. Ukuran tersebut sering digunakan untuk menggambarkan karakteristik kelompok data tanpa harus menunjukkan semua data yang ada dalam bentuk tersebut. Misalnya dengan menyebutkan rata-ratanya sudah terjelaskan gambaran umum suatu kelompok data. Berikut disajikan contoh dari sekelompok data dalam bentuk skor hasil ulangan siswa yang akan dijelaskan ukuran pemusatannya. Di sini ada contoh kelompok data skor hasil penilaian, yaitu sebelum diurutkan dan setelah diurutkan. Yang pertama adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul pada suatu distribusi dalam satu kelompok data. Modus dapat digunakan pada data yang berskala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jika datanya berbentuk ordinal, dapat digunakan ukuran median. Dalam contoh yang ditujukan pada tabel 3.4, modusnya adalah 6 yang munculnya sebanyak 3 kali, yaitu terbanyak dibandingkan nilai lain yang hanya muncul 1 atau 2 kali. Yang kedua adalah median. Median atau nilai tengah diperoleh dengan cara mengurutkan data mulai dari skor terkecil sampai yang tertinggi dalam satu kelompok, kemudian dicari nilai tengahnya. Jika jumlah anggota kelompoknya ganjil, misalnya 9, maka median adalah skor pada urutan kelima. Jika jumlah anggota kelompoknya genap, misalnya 10, maka mediannya adalah skor hasil penjumlahan skor urutan kelima dan keenam dibagi 2. Perhitungan median untuk data pada tabel 35, kita lihat di mana mediannya itu 6 skor urutan kelima dan ditambah 6 skor urutan ke-6 dibagi 2 sama dengan 6. Jika datanya berbentuk interval dan rasio, sebaiknya digunakan juga ukuran rata-rata. Selanjutnya yang berikutnya adalah rata-rata. Rata-rata diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data dalam satu kelompok kemudian dibagi dengan jumlah anggota kelompok tersebut. Perhitungan rata-rata data diperoleh di mana rata-rata yaitu total skor sebanyak 57 dibagi dengan jumlah data ada 10 data, maka hasil rata-ratanya adalah 5,7. Yang berikutnya adalah ukuran penyebaran data. Penjelasan keadaan sekelompok data dapat pula didasarkan pada ukuran penyebarannya atau variansinya. Sebaran data menunjukkan variasi data secara keseluruhan dilihat dari nilai tengahnya atau rata-ratanya. Ukuran penyebaran data biasanya dilakukan dengan melihat rentang skor, varians, dan simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama, rentang. Rentang diperoleh dengan cara mengurangi data terbesar dengan data terkecil dalam satu kelompok data. Misalnya contohnya adalah 9, rentangnya 9 dikurangi 3 adalah 6. Varians yang diberi simbol S pangkat 2 dapat menjelaskan homogenitas suatu kelompok. Semakin kecil varians, maka semakin homogen data dalam kelompok tersebut. Sebaliknya, semakin besar varians, maka makin heterogen data dalam kelompok tersebut. Varians dari kelompok data sampel dapat dihitung dengan rumus seperti yang tertera dan diperoleh variasinya sebesar 4,011.
Yang berikutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi yang diberi simbol S adalah akar dari varians. Simpangan baku memiliki fungsi yang sama dengan varians, yaitu menjelaskan sekelompok data. Nah, untuk perhitungan simpangan baku bisa dilihat hasilnya menjadi 2,002. Yang berikutnya adalah pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif pada umumnya diarahkan untuk menguji hipotesis. Kebenaran hipotesis penelitian harus dibuktikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian kuantitatif. Berdasarkan sifat masalahnya dibedakan atas hipotesis komparatif, yaitu hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang ada atau tidaknya perbedaan keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih. Contohnya, misalnya untuk rumusan masalah komparatif, apakah terdapat perbedaan disiplin kerja guru antara SMK dan guru SMA? Hipotesisnya berarti terdapat perbedaan disiplin kerja guru SMK dengan guru SMA. Nah, kemudian selanjutnya ada juga hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang menanyakan tentang hubungan antar dua variabel atau lebih. Contohnya, apakah terdapat hubungan antara kompetensi profesional dengan kinerja guru? Maka contoh hipotesisnya terdapat hubungan positif antara kompetensi profesional dengan kinerja guru. Maka rumusan masalahnya apakah terdapat perbedaan disiplin kerja antara guru SMK dengan guru SMA. Ini yang tadi ya. Nah, hipotesisnya maka terdapat perbedaan disiplin kerja. Nah, kemudian untuk rumusan masalah yang asosiatif, apakah terdapat hubungan antara kompetensi profesional dengan kinerja guru? Kemudian hipotesis penelitiannya terdapat hubungan positif antara kompetensi profesional guru dengan kinerja guru. Pengujian hipotesis yang menggunakan analisis statistik dilakukan untuk menentukan hipotesis mana yang diterima dan hipotesis mana yang ditolak. Penerimaan hipotesis nol menunjukkan penolakan hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian. Sebaliknya, penolakan hipotesis nol menunjukkan penerimaan hipotesis alternatif. Dengan menolak hipotesis nol berarti hipotesis penelitian diterima. Untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan kriteria dalam menerima atau menolak hipotesis nol. Kriteria tersebut ditetapkan berdasarkan tingkat signifikansi atau level of significance yang dinyatakan dengan simbol alfa. Tingkat signifikan sama dengan taraf kesalahan dalam menolak hipotesis nol atau taraf kesalahan dalam menerima hipotesis alternatif. Dalam penelitian bidang sosial biasanya digunakan tingkat signifikan, itu alfanya adalah 0,05 atau 5%, atau bisa juga 0,01 atau 1%. Misalnya hasil uji hipotesis menunjukkan adanya perbedaan antara disiplin kerja guru SMK dengan guru SMA dengan taraf signifikannya adalah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keyakinan peneliti atas hasil uji hipotesis sebesar 95%. Dapat pula dinyatakan jika penelitian tersebut diulang terhadap 100 kelompok sampel dari populasi yang sama, kemungkinan diperoleh kesimpulan yang berbeda tidak lebih dari 5 kali. Berdasarkan kecenderungan yang dikemukakan dalam hipotesis penelitian atau hipotesis kerja, pengujian hipotesis statistik terdiri dari 3 jenis, yaitu uji 2 pihak, uji 1 pihak dan uji pihak kiri, dan uji 1 pihak untuk pihak kanan.
Misalnya rumusan masalah yang dinyatakan adalah apakah terdapat perbedaan antara disiplin kerja guru SMK dengan disiplin kerja guru SMA. Maka uji dua pihaknya, uji hipotesis yang dilakukan bila peneliti belum memiliki kecenderungan dalam pernyataan hipotesis penelitian atau hipotesis alternatifnya. Maka hipotesis yang diajukan terdapat perbedaan disiplin kerja guru SMK dan guru SMA. Kemudian peneliti dalam menyatakan hipotesis penelitiannya tidak memperlihatkan kecenderungan apakah disiplin kerja guru SMK lebih tinggi dari guru SMA atau sebaliknya disiplin kerja guru SMK lebih rendah daripada guru SMA. Nah, maka hipotesis statistiknya untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan disiplin kerja guru SMK dengan guru SMA, dan hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan disiplin kerja guru SMK dengan guru SMA. Untuk uji satu pihak atau dalam hari ini pihak kiri, maka uji hipotesis yang dilakukan bila peneliti telah memiliki kecenderungan dalam mengajukan hipotesis penelitian atau hipotesis alternatifnya. Hipotesis penelitian yang diajukan misalnya disiplin kerja guru SMK lebih rendah dari guru SMA. Maka hipotesis yang diuji H0-nya tidak terdapat perbedaan disiplin kerja guru SMK dengan guru SMA, dan hipotesis alternatifnya disiplin kerja guru SMK lebih rendah dari guru SMA. Uji satu pihak kanan, di mana uji hipotesis yang dilakukan bila peneliti telah memiliki kecenderungan yang berlawanan dengan uji pihak kiri dalam pernyataan hipotesis penelitian. Sebagai contoh, hipotesis penelitiannya disiplin kerja guru SMK lebih tinggi dari guru SMA. Maka hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan disiplin kerja guru SMK dengan guru SMA, dan hipotesis alternatifnya disiplin kerja guru SMK lebih tinggi daripada guru SMA. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengujian hipotesis komparatif atau uji perbedaan. Dalam proses penelitian seringkali dilakukan analisis data dengan tujuan untuk membandingkan dua kelompok data atau lebih, misalnya membandingkan hasil pretest dengan post-test, membandingkan prestasi belajar siswa di beberapa sekolah, membandingkan mutu sekolah, atau membandingkan lain sesuai dengan lingkup kajian penelitian. Analisis komparasi atau uji perbedaan digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Berdasarkan hasil analisis komparatif tersebut dapat ditemukan faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya suatu perbedaan. Teknik yang digunakan dalam analisis komparatif tergantung jenis data yang akan diuji. Berikut disajikan beberapa teknik analisis statistik komparatif yang dapat digunakan dalam setiap jenis data. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan ketentuan dan contoh penggunaan analisis komparatif berdasarkan jenis datanya. Yang pertama, pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan untuk jenis data nominal menggunakan teknik statistik McNemar. Kemudian pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan untuk jenis data ordinal menggunakan teknik statistik sign test dan Wilcoxon match pairs. Kemudian untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel berpasangan untuk jenis data interval atau rasio menggunakan teknik statistik berupa uji T sampel berpasangan. Ya. Kemudian pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen untuk jenis data nominal menggunakan teknik statistik Fisher exact probability dan chi-kuadrat dua sampel. Pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen untuk jenis data ordinal menggunakan teknik statistik median test, Mann-Whitney-Hughes test, dan Kolmogorov-Smirnov serta Wolff-Wolfowitz. Pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen untuk jenis data interval atau rasio menggunakan teknik statistik berupa uji T sampel independen. Pengujian hipotesis komparatif T
K. Sampel independen untuk jenis data nominal menggunakan teknik statistik Cochrane-Key. Kemudian pengujian hipotesis komparatif K. Sampel berpasangan untuk jenis data ordinal menggunakan teknik statistik Friedman two-way ANOVA, serta pengujian hipotesis komparatif K. Sampel berpasangan untuk jenis data interval dan rasio menggunakan teknik statistik ANOVA 1 jalur dan ANOVA 2 jalur. Kemudian untuk pengujian hipotesis komparatif K-sampel independen untuk jenis data nominal menggunakan teknik statistik X2 untuk K-sampel. Pengujian hipotesis komparatif K-sampel independen untuk jenis data ordinal menggunakan teknik statistik median extraction dan Kruskal-Walsh one-way ANOVA. Kemudian pengujian hipotesis komparatif K-sampel independen untuk jenis interval rasio menggunakan teknik statistik ANOVA 1 jalur dan ANOVA 2 jalur. Kemudian pengujian hipotesis asosiatif atau analisis korelasi, di mana hipotesis asosiatif merupakan dugaan adanya hubungan antara variabel penelitian. Kekuatan hubungan antara variabel tersebut dinyatakan dalam koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi memperlihatkan sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lainnya. Pengujian hipotesis asosiatif dilakukan dengan cara menghitung dan menguji signifikansi koefisien korelasi. Kekuatan hubungan dapat dilihat dari besar kecilnya koefisien korelasi. Nilai yang mendekati 0 berarti lemahnya hubungan dan nilai yang mendekati angka 1 menunjukkan kuatnya hubungan. Terdapat beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel. Teknik analisis yang digunakan tergantung jenis data yang akan dianalisis. Ini jenis data dan teknik analisis korelasi yang digunakan. Ya, ini bisa dilihat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah analisis statistik deskriptif. Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis statistik deskriptif tadi dapat digunakan antara lain penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Kemudian penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram dan lain sebagainya. Perhitungan ukuran tendensi sentral, perhitungan ukuran letak, dan perhitungan ukuran penyebaran. Kemudian ada statistik inferensial, yaitu analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Untuk menentukan jenis analisis korelasional yang tepat dalam sebuah penelitian, terlebih dahulu harus dilihat jenis data dari variabel-variabel yang diteliti. Analisis komparasi adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih, di mana teknik analisis yang digunakan cukup banyak. Penggunaan teknik analisis tersebut bergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Statistik parametrik adalah analisis statistik yang pengujiannya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang bentuk distribusi parameter atau populasinya, seperti data berskala interval dan berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik adalah analisis statistik yang tidak menetapkan syarat-syarat tersebut. Dengan demikian, untuk dapat menggunakan teknik statistik parametrik harus ditinjau terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang biasanya harus dipenuhi dalam penggunaan teknik statistik parametrik meliputi sampel diambil secara acak atau random dari sebuah populasi, data berskala interval atau data bersifat kuantitatif, data berdistribusi normal, adanya hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat, tidak terjadi heterokedastisitas, tidak terjadi kolinearitas atau multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, adanya homogenitas varian, dan ada homogenitas regresi. Nah, ini persyaratan dalam penggunaan teknik analisis parametrik.
serta yang terakhir adalah pemilihan teknik analisis atau uji statistik baik menggunakan komparasi maupun hubungan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengolahan data dan analisis data. Saya harapkan teman-teman semuanya bisa memahami materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan, silakan teman-teman untuk bisa mengeksplor dari materi yang diperoleh melalui buku atau bahan ajar lainnya. Untuk materi kesempatan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.